Halo guys, welcome back to my channel Asep IT yang selalu berbagi tentang dunia teknologi informasi, baik di dunia hardware, dunia jaringan komputer, dan dunia pemrograman juga ya. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara membagi dua koneksi berdasarkan grup klien ya. Misalkan kita punya grup A ini mau dikonekin ke provider A gitu ya, grup B itu mau dikonekin ke provider B gitu ya. Nanti saya akan cantumkan juga topologinya guys ya. Jadi topologinya itu jadi diklasifikasikan antara grup-grup tersebut gitu ya, dipisah gitu ya. Oke, di sini saya akan mempraktekkan di router Mikrotik RB ya di sini. Coba kita buka. Nah, di sini kita coba dulu, sorry. Oke. Nah, di sini laptop saya sudah terkoneksi ke router Mikrotiknya ya, RB951S2ND ya. Oke. Nah, di sini sudah muncul ya guys mic-nya. Nah, di sini Mikrotiknya masih benar-benar default guys ya. Jadi masih benar-benar belum ada settingan. Coba kita username-nya min ya, passwordnya blank. Next. Oke, ya sama ya di Windows juga. Oke, pertama kita akan setting dulu koneksi yang mengarah ke ISP A atau koneksi A ya. Kita rename dulu ethernetnya ya. Jadi pertama kalau mau rename internet, ethernet masuk interface, masuk ke ethernet mana yang akan di rename. Di sini misalkan ethernet 1 ini kita akan kasih nama. Oke, nah lalu kita setting dulu koneksi A sampai betul-betul terkoneksi dengan baik. Nah, di koneksi A ini dia menggunakan DHCP client gitu ya. Jadi dia memberikan obtain IP ya. Kita kasih coba. Ya guys, coba kita lakukan tes koneksi ya. Tadi sudah mendapatkan koneksi dari ISP koneksi A ya. Kita disable dulu ini. Coba kita lakukan tes ping ya. Oke, coba kita tes ping, masuk ke new terminal, ketik ping.com. Oke, sudah nyambung ya. Jadi koneksi A kita sudah tersambung ke koneksi A gitu ya. Nextnya kita siapkan juga koneksi B, sumber koneksi B. Nah, di sini koneksi B saya menggunakan tethering dari handphone ya. Jadi biar terlihat nanti impactnya grup koneksinya antara grup A sama grup B ya. Oke, coba kita aktifkan wirelessnya. Di sini RB saya include sudah sama wireless ya. Nah, di sini kita koneksikan nih ke di scan dulu ya, lalu start. Kalian cari di sini saya ada hotspot ready. Klik lalu kalian connect, apply. Oke. Nah, di sini sebetulnya koneksi B ini kita kasih nama ini jalannya. B. Oke. Nah, koneksi B ini sebetulnya belum terkoneksi guys ya, karena dia belum mendapatkan DHCP client. Gimana caranya biar dapat DHCP client? Kalian masuk menu IP, DHCP client, biar dapat IP. Di sini kan koneksi A udah dapat, kita tambah lagi. Kita pilih WLAN koneksi B. Nah, dia sedang mencari IP. Nah, kalau udah bound berarti dia udah mendapatkan
apa namanya, koneksi dari DSPB. Lalu gimana cara membaginya? Nah, seperti ini guys, cara membaginya ya. Jadi kan ini udah terkoneksi dua-duanya ya, koneksi A, koneksi B. Nah, ini koneksi A ini kita jadikan sebagai main koneksi. Koneksi ya. Lalu ini koneksi B ini secondary ya. Tapi ini dua-duanya aktif guys ya. Nah, cara membaginya biar terklasifikasi, kalian masuk menu IP, firewall, mangle. Oke, kalian tambah mangle baru. Nah, tapi sebelum kalian tambah mangle baru, kalian harus diklasifikasikan dulu IP berapa aja yang mau masuk ke koneksi B. Jadi nanti selain koneksi yang masuk selain dari koneksi B itu akan masuk ke koneksi A. Ya, seperti itulah. Jadi kita tambah nih yang IP berapa aja yang mau masuk ke koneksi B gitu ya, koneksi B. Sisanya jadi selain dari koneksi B ya koneksi A. Nah, tapi di sini kita belum setup IP lokal buat klien. Caranya kita setting dulu IP address buat lokal area network kita. Caranya kalian masuk ke menu IP address gitu ya. Di sini kan baru ada 2 koneksi nih. Nah, biar kita bisa men-share koneksinya, kalian tambah IP address baru ya. Di sini laptop saya ini ke Ether 3 nih guys ya. Oke. Ether 3 atau Ether 3. Oke. Nah, kita berarti tambahnya ke Ether 3 lah. IP-nya kalian masukkan aja IP plus C ya. 192.168 misalkan 133.0/1/24. Apply. Nah, ini kita kasih komen aja IP lokal. Oke, jadi laptop kita sudah bisa diberi IP dengan IP address IP lokal tadi. Berapa tuh? 133 ya. Coba kita tes. Oke. Sini laptop saya masih tadinya 100 laptopnya di sini 133.1. Baik, save ke advance. Ini kalau di Windows ini beda ya, ini tambahkan DNS lokalnya aja 92.168.133.1. Apply, close. Nah, coba kita lakukan ping ya. Ping 192.168.1. Oke, kita sudah bisa ping ke mikrotiknya dengan IP. Berarti tadi IP laptop kita ini 133.2 gitu ya. Jadi IP laptop kita nanti akan mengkonsumsi koneksi dari koneksi B gitu ya. Nah, jadi kita klasifikasikan dulu laptop kita ini akan koneksi B. Caranya mengklasifikasikannya, kalian masuk menu IP, firewall, oke. Lalu masuk ke address list, kalian tambah terus kalian marking namanya koneksi B ya. Lalu masukkan IP-nya tadi berapa IP yang mau dimasukkan ke koneksi B. 133.2. Ini udah kita tandain nih guys gitu ya. Laptop yang saya gunakan itu akan mengkonsumsi koneksi B. Nextnya kalian masuk ke menu mangle ya, masuk di firewall, lalu tambah. Oke, di sini kalian pisahkan paketnya ya. Di sini chainnya pre-routing, advance-nya. Di sini pilih source address list, lalu pilih koneksi B. Jadi koneksi B kita tandain gitu ya, biar nanti kita bisa routing. Di sini di action pilih mark routing. Oke, kalian kasih nama koneksi B.
Nah, udah guys, jadi kita sudah membuat MAC routing bahwa laptop kita menggunakan koneksi B. Selanjutnya di IP root kalian pointing laptop kalian tuh mau pakai konsumsi koneksi B. IP root. Sini tambah root baru di stemnya. Ini gateway-nya ke sini. Apa nih gateway-nya? Coba berapa gateway-nya? Ini ya koneksi B 43.1, jadi kita tambah gateway-nya 192.168 43.1 di stemnya 2 guys. Nah, routing map-nya kalian klasifikasikan ke koneksi B gitu ya. Jadi gateway ini harus ngarah ke koneksi B. Offline. Oke. Ya, ini koneksi B tuh. Ini koneksi A nih. Jadi defaultnya koneksi A. Nah, laptop kita karena kita mau klasifikasikan koneksi B ini buat koneksi B. Coba kita IP DNS ya. Ini kita aktifkan dua remote-nya biar kita bisa menggunakan DNS lokal. Ya, nextnya NAT-nya IP firewall. Nah, tambahkan NAT-nya smart action security. Oke. Nah, coba kita lakukan browsing di laptop kita. Apakah sudah bisa? Oke guys, ini kita sudah bisa nih menggunakan koneksi B. Jadi kita klasifikasikan laptop kita itu menggunakan koneksi B. Kita tes nih koneksi B ini siapa? Tes koneksi. Oke. Ada yang mudah, kita coba buka. Oke, ini koneksi B saya menggunakan M3 Oredo ya. Wah, gede juga nih bandwidthnya nih guys. 15 mega. Oke. Nextnya, nah laptop kita ini sudah terkoneksi koneksi B. Selanjutnya saya akan demokan juga di handphone biar handphone terkoneksi ke koneksi A ya. Oke. Coba kita tes. Ya guys, kita akan coba lakukan testing di handphone ya. Di sini saya menggunakan Xiaomi. Oke, kita coba koneksi dulu nih. Di sini koneksi A-nya ini sudah saya salurkan menggunakan access point wireless karena handphone kan nggak bisa kabel guys ya. Kita koneksi ke wireless ASEP IT nih. Di sini ASEP IT ini sudah dikoneksikan ke RP yang tadi, tapi kita kasih IP manual biar bisa klasifikasi ya. Nah, kita kasih IP-nya IP-nya 192.168.133. Tadi laptop titik 2, sekarang handphone titik 3. Oke. Lalu di sini ini gateway-nya otomatis. Lalu kita klik di centang pojok kanannya. Oke. Memperoleh alamat, harusnya ini terkoneksi ya. Cek lagi. Nah, ini belum bersimpan static. Kita masukkan lagi, coba harusnya ini sekali masukkan guys. 192.168.133.3 gateway harusnya otomatis ya. Nah, ini gateway otomatis. Oke. Nah, terhubung guys, terhubung. Jadi handphone kita harusnya otomatis menggunakan koneksi A karena koneksi B tadi harus diklasifikasikan IP-nya ya, atau di mangle lah gitu, di address listnya juga didaftarkan. Coba kita tes ya, kita tes browsing. Ya, kita tes Google. Oke, sudah. Jadi ini sudah bisa browsing menggunakan koneksi A. Untuk memastikannya kalian bisa tes bandwidth biar keluar nama providernya. Oke, kalian klik.
lalu tunggu sebentar, nanti ada button go gitu. Nah ini button go, kalian klik go. Oke. Nah di sini bisa terlihat provider yang kita gunakan di koneksi ini menggunakan Telkom. Tadi yang koneksi B di laptop menggunakan koneksi dari Indosat Ooredoo. Oke, di sini kita sudah berhasil nih guys, membagi dua koneksi ya, berdasarkan di grup masing-masing. Oke. Ya, demikianlah guys untuk tutorial membagi dua koneksi ya, bukan load balance, ini lebih ke klasifikasi aja. Jadi si klien-klien ini diklasifikasikan klien mana aja yang boleh koneksi menggunakan koneksi A, klien mana aja yang boleh menggunakan koneksi B. Barusan saya sudah mendemokannya ya, jadi settingan kita sudah berjalan dengan normal. Oke, demikianlah video tutorialnya. Jangan lupa kalian tinggalkan di kolom komentar jika ada hal-hal yang mau ditanyakan. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya guys ya. Nyalakan juga tombol loncengnya ya biar kalian dapat notifikasi. Oke, demikianlah video tutorialnya. Thank you for watching. Bye bye.